Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat kali. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-ilahul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Penceramah kita hari ini Ustadz Nababan adalah seorang mu'allaf. Saya malu mendengarnya Bapak Ibu. Masa sudah 20 tahun lebih masuk Islam mu'allaf lagi? Ya. Besok-besok saya jangan lagi ada tulisan mu'allaf Ustadz ya. Nah, udah 20 tahun lebih masuk Islam masih mu'allaf aja ya. Tapi harus saya akui memang bahwa saya itu hampir tiap bulan mengislamkan orang. Ya. Maka di Jakarta saya punya 2 pesantren putra dan putri, namanya Pesantren An-Naba Center. Ini santri saya semuanya mu'allaf. Kalau itu betul-betul mu'allaf, baru masuk Islam. Ada hitungan minggu, ada yang bulan. Saya punya pesantren 4. 2 di Jakarta dan 2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Kenapa saya bikin pesantren di Kupang? Karena saya sedang ekspansi dakwah ke wilayah minoritas muslim. Alhamdulillah, setiap kali saya dakwah ke daerah minoritas muslim, orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sayangnya saya ceramah ini siang. Biasanya kalau saya ceramah itu malam. Nah, kalau malam itu saya minta layar, saya tayangkan pakai PowerPoint, foto-foto maupun materi ceramah saya. Sehingga bisa masyarakat menikmati, bukan saja mendengar, tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana hasil-hasil dakwah kita di dalam melakukan ekspansi. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak usah memperkenalkan diri lagi karena di sini rata-rata orang tetangga kita ya. Saya dari Toba, Bapak Ibu. Tahu Toba? Apa kepanjangan Toba? Toba itu ada kepanjangannya, tempat orang Batak asli. Memangnya ada Batak palsu apa? Ya. Betul memang saya dulu lahir dari rahim mak yang taat beragama Kristen Protestan. Tetapi setelah saya besar, alhamdulillah saya punya pilihan sendiri. Jadi Bapak Ibu,
menjadi muslim atau menjadi penganut agama Kristen, penganut agama Hindu, Buddha dan sebagainya, itu merupakan pilihan manusia. Tapi Bapak Ibu menjadi orang Aceh, menjadi suku Alas, saya jadi orang Batak, ada yang jadi Jawa, ada yang jadi orang Padang, itu bukan pilihan. Betul? Jadi Batak, jadi Cina, jadi Jawa, jadi Aceh, itu bukan pilihan. Itu takdir. Betul? Itu takdir. Tapi kita menjadi Muslim, menjadi Kristen, menjadi Yahudi agamanya, menjadi Hindu, itu pilihan. Ya, itu pilihan. Memang ketika lahir, seluruh umat manusia ini dilahirkan dalam keadaan yang berislam. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah itu identik dengan Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, kepada agama yang hanif, yaitu agama Islam, karena agama Islam itu merupakan fitrah bagi seluruh umat manusia, kata Allah. Tetapi karena ada manusia lahir dari lingkungan keluarga yang tidak beragama Islam, lalu kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi, lingkungan kedua orang tuanya lah yang membentuk kelak si anak itu menjadi penganut agama Yahudi kah, awi Nasrani, atau menjadi agama Nasrani, awi Majisani, atau menjadi penganut agama Majusi. Itu semua bergantung bentukan lingkungan kedua orang tuanya. Betul? Saya lahir kecil, besar, dididik di lingkungan yang beragama Kristen. Tetapi setelah saya dewasa, saya punya pilihan lain. Tentu dengan proses yang panjang. Saya kalau cerita mungkin dah cukup 5 jam ya. Biasanya masyarakat di sini dengerin ceramah berapa jam, Bu? Bu, berapa jam? 3 jam. Tahan, Bapak Ibu dengar ceramah 3 jam. Tahan. Tahan. Sayang pingsan. Enak aja ceramah 3 jam. Proses saya pindah itu panjang. Tetapi kalau boleh cerita sedikit, intinya saya dulu suka belajar ilmu perbandingan agama. Saya suka belajar ilmu perbandingan agama. Saya bandingkan bukan cuma Islam dengan Kristen, dengan agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha. Itu hobi saya, belajar perbandingan agama itu. Tapi dari sekian macam konsep agama yang saya baca, hati saya kok condong ke Islam. Apa yang melatar belakangi saya dulu sehingga suka belajar perbandingan agama? Ceritanya dulu ada orang murtad, orang Banjarmasin murtad, namanya Hamran Amri. Pernah dengar nggak? Hamran Amri ini orang Banjar, satu kampung dengan Ustadz Arifin Ilham, seangkatan dengan almarhum Idam Khalid, dan dia juga sudah meninggal. Setelah dia murtad menjadi pendeta, di tahun 80-an awal dia mendirikan sebuah lembaga percetakan namanya Sinar Kasih. Dia bikin majalah. Nah, di dalam majalah itu isinya yaitu semacam buletin ya, yang isinya itu banyak memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Saya sebagai penganut agama Kristen saat itu ya membaca tulisan-tulisan beliau di majalah,
yang unik itu ya. Kita tidak pernah dengarkan ceramah pendeta yang memang lahir Kristen, tidak pernah dengarkan ayat Quran, tidak pernah dengar namanya hadis Nabi. Tapi oleh Hamran Amri ada satu lagi kawannya murtad, namanya Yusuf Roni. Ya, mereka suka membagi-bagikan brosur, ya, buletin, majalah gitu ke gereja-gereja. Nah, saya ketika baca itu tertarik, terkagum-kagum dengan seorang ustadz yang jadi pendeta. Nah, kagum saya. Wah, ini luar biasa ini. Ada kiai, ustadz, murtad jadi pendeta. Saya baca, asal dia bikin keterangan di Injil, ditimpalin dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Saat itu saya oke-oke aja, mantap gitu ya. Nah, setelah itu saya mulai ada keinginan untuk banyak membaca buku-buku perbandingan agama. Dulu yang paling suka saya baca bukunya B.I. Arifin. Mungkin Kiai Bukhari sering baca barangkali itu ya. B.I. Arifin itu banyak menginspirasi saya. Kurang lebih 3 tahun saya suka baca buku itu. Nah, kalau di buku itu terbalik. Kiai yang asli kiai memang ustadz, suka mengutip ayat Bible, Injil. Nah, setiap beliau mengutip ayat Injil itu, saya coba cross check dengan Bible saya sendiri. Ternyata semuanya itu benar. Tidak ada unsur penistaan, melecehkan gitu, enggak. Memang dia ambil itu ayat referensi benar. Nah, di antara yang banyak menggugah akal saya ketika buku-buku perbandingan agama yang ditulis oleh orang Islam itu lebih jujur menurut hemat saya ketimbang buku perbandingan agama yang ditulis oleh orang yang murtad. Lebih jujur ini. Nah, yang paling membuat saya mulai menerima agama Islam Bapak Ibu adalah yang berkaitan dengan masalah konsep ketuhanan, kemudian penyimpangan kitab suci saya dulu yang banyak dikritik di dalam Al-Quran, bahwa Injil yang ada sekarang ini menurut Al-Quran bukan lagi Injil seperti yang diterima Nabi Isa dulu, tetapi sudah mengalami distorsi, mengalami perubahan. Itu yang membuat saya bisa menerima konsep dari umat Islam. Setelah saya baca itu, baru saya paham. Ternyata di dalam agama Islam, Nabi Isa itu sangat diagungkan. Betul? Nabi Isa itu sangat dimuliakan. Ketika kami dulu mempercayai, meyakini Nabi Isa itu mati, disalib, ya, untuk menebus dosa manusia, Islam membantah tuduhan itu, membantah keyakinan itu. Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lakum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tetapi yang dibunuh dan disalib itu ada orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit oleh Allah. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Betul? Ini lebih masuk akal. Menurut saya lebih masuk akal. Islam memuliakan Nabi Isa itu. Yang lebih saya mulai goncang memang ketika disuguhkan ayat-ayat bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nah, itu dia. Dan suguhan ayatnya bukan hanya dalam perspektif Al-Quran, tapi juga dalam Injil. B.I. Arifin mengatakan semua ayat-ayat yang mempertuhankan Nabi Isa dalam Bible, dalam Injil, sumbernya bukan dari Isa, sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Nah, itu yang buat saya goyang. Dibuka ayatnya. Nah, kita dulu kan nggak ada di gereja itu, cuma dengerin khotbah yang bagus-bagus saja kan. Ilmu kayak begini mana ada diceritakan oleh kiai, oleh pendeta, nggak ada. Dan tidak ada majelis taklim Alkitab, nggak ada. Makanya ibu bapak pernah nggak dengar musabaqah tilawatil Injil? Ada pernah dengar? Atau musabaqah hifzil Injil ada? Nggak pernah ada itu. Betul?
Karena di Kristen itu tidak ada budaya mempelajari Injil. Ya, kalau ditanya kenapa mereka tidak wajib mempelajari Injil, kecurigaan saya nih, ya, supaya mereka tetap bertahan dalam Kristen. Sebab kalau mereka open, ya, menyuruh umatnya belajar Injil seluas-luasnya, saya khawatir nanti pengikutnya nggak ada lagi. Kenapa? Karena Injil itu penuh dengan kekurangan. Jadi Pak, bandingannya begini. Jangankan Bapak Ibu mengatakan Injil sebagai wahyu, ya, sebagai kitab suci. Levelnya apa namanya? Bandingannya dengan hadis pun, dengan hadis mutawatir itu jauh. Layaknya kalau kita belajar hadis, Bible yang sekarang ini itu hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Kenapa? Karena sanadnya terputus, tidak sampai kepada Nabi. Itu maudhu. Injil begitu. Karena bagaimana ceritanya? Injil itu ditulis oleh penulis Lukas, itu tidak pernah jumpa dengan Yesus. Bagaimana seorang penulis wahyu, penulis kitab suci, menuliskan sebuah wahyu, tetapi penulis tidak pernah jumpa dengan sang penerima wahyu itu? Aneh enggak? Itu maudhu apa tidak? Kalau hadis yang paling tinggi apa namanya? Hadis sahih yang mutawatir, betul? Mutawatir itu yang sanadnya sampai bersambung kepada Rasul. Itulah mutawatir. An haddasana fulan haddasana sampai kepada Rasulullah. Jadi Injil yang ada sekarang ini, jangankan mau dibandingkan dengan Quran, dengan hadis yang sahih pun jauh. Jadi dia mungkin sebanding dengan hadis yang maudhu karena terputus. Itu tidak jumpa, tidak bertalaki. Bagaimana wahyu ditulis oleh orang yang tidak pernah mendengar wahyu itu dari sang penerima wahyu, betul? Maka Quran mengatakan wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yakuluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yakuluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sebahagian mereka ada yang memutar balikan, memperindah mulutnya di dalam ketika membaca Injil itu. Tujuannya apa? Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu menyangka, kamu mengira bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci yang benar. Padahal kata Quran, wa ma huwa minal kitab, itu bukan dari kitab suci yang benar. Wa yakuluna huwa min indillah, mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah, dia bukan dari Allah. Yang dulu yang diterima Isa, ya dari Allah. Tapi yang ada sekarang, wa ma huwa min indillah, bukan dari Allah, tapi dikarang oleh manusia. Wa yakuluna 'alallahil kadhiba, mereka berkata dusta kepada Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Makanya Pak Bu, tidak diwajibkan mereka mempelajari Injilnya, takut ketahuan. Ketahuan apanya Pak? Akhirnya kayak saya jadinya kan? Kayak saya jadinya, kalau udah ketahuan udah murtad. Nah, Bapak Ibu, saya mau bicara ilmiah, bukan mengejek. Tidak boleh mengejek, haram. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Jangan kamu menghina, jangan kamu mengejek sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan agama lain. Nanti mereka akan mengejek Allah dengan ejekan yang lebih parah lagi, betul? Ini bukan mengejek, ini bukan menghina. Ini saya bicara ilmiah, berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta, berdasarkan hujah yang nyata, betul? Semua ayat yang mengatakan Yesus Tuhan itu sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Alhamdulillah masih hafal saya Pak Bu, masih ada sisanya ini. Ya, masih ada sisanya. Alhamdulillah. Saya kalau debat Pak Wakil begini sama pendeta-pendeta, sama orang-orang Kristen, alhamdulillah tidak lama-lama Pak. Paling lama 2 kali pertemuan sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Alhamdulillah.
Justru pengalaman dakwah saya Pak yang sulit mengislamkan orang Islam. Ya, saya yang susah itu Pak Sekda, sulit mengislamkan orang Islam. Kalau orang Kristen mudah. Jangan menyerang dia pakai yang lain-lain. Seranglah dia dengan ilmunya dia sendiri. Betul? Maka Quran mengatakan kalau Anda mau sukses dalam dakwah, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali rasul-rasul itu berdakwah menggunakan lisan kaumnya, menggunakan bahasa kaumnya. Ya. Rasul diutus di tengah-tengah mangsa Arab, bahasa yang dia pakai bahasa Arab, wahyu yang diterima menggunakan bahasa Arab, maka dakwahnya nyambung. Betul? Nabi Isa orang Yahudi, ya, dia menerima Injil dalam bentuk bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew. Dakwah yang dia gunakan bahasanya bahasa Hebrew juga, bahasa Ibrani. Betul? Nyambung. Dalam konteks sekarang, Bapak Ibu, dalam konteks sekarang kita berdakwah, orang Jawa dakwahi pakai bahasa Jawa, orang Batak dakwahi pakai bahasa Batak, orang Chinese dakwahi pakai bahasa Cina, orang Manado pakai bahasa Manado. Betul? Dan pemahaman ayat itu bukan hanya sebatas orang Batak dakwahi pakai bahasa Batak, orang Jawa pakai bahasa Jawa, bukan hanya sebatas itu maknanya, tapi lebih luas lagi pengertiannya. Orang Kristen dakwahi pakai bahasa Kristen, orang Yahudi dakwahi menggunakan bahasa Yahudi, orang Hindu dakwahi pakai bahasa Hindu. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya referensi yang Anda gunakan adalah referensi agama dia sendiri, bukan referensi kita. Betul? Anda jangan dakwah kepada orang Kristen pakai Al-Quran dan hadis, tidak percaya dia itu. Mau berapa ratus ayat Anda suguhkan kepada dia, tidak percaya dia. Betul? Tapi kalau Anda dakwah kepada dia menggunakan bahasa Injil, pakai Injil referensinya, insya Allah saya tidak lama-lama Pak. Tidak percaya, cari di sini tokoh, cari. Ya, di sini banyak orang Kristen, cari. Suruh dialog dengan saya, insya Allah gugur kalau dia mau. Betul? Takbir. Dan ada lagi bukti-bukti yang lain bahwa Injil itu masuk dalam kategori seperti hadis yang maudhu tadi, karena banyaknya kita temukan dalam Injil itu ayat-ayat yang porno misalnya, banyak. Semakin membuktikan bahwa Injil mereka bukan wahyu dari Tuhan. Betul? Sudah pernah dengar itu Bu? Yang porno gitu misalnya, udah pernah? Enggak pernah lihat di YouTube ceramah-ceramah saya gitu? Itu ada itu, saya sering bacakan itu. Mau dengarin misalnya? Mau dengarin contohnya? Mohon maaf nih, coba dengarin ibu-ibu. Bunyi ayatnya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Coba simak, ini wahyu atau tidak Bu? Firman Tuhan apa tidak? Isinya apa tadi? Bicara buah-buahan, ya, termasuk buah dada. Porno enggak ini? Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita sampai bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan katanya. Coba. Maka wajar kalau orang yang sudah belajar Injil, insya Allah kalau dia kombinasi dengan agama lain, terutama Islam ini, akan dapat hidayah masuk Islam. Begitu saya dulu pakai akal. Saya tidak mau taklid. Gara-gara ayah ibu saya Kristen, bapak saya pendeta,
Mau saya juga ikut aja kayak kerbau yang dicucuk hidungnya, enggak mau saya. Kan kasih akal kita sama Allah. Kita enggak boleh seperti orang jahiliyah dulu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Oh, itu orang jahiliyah dulu. Oh, kalau diajak mereka, ayo mengikuti Al-Quran, ya, mari ikut Al-Quran. Dia bilang apa? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami mengikuti agama, ajaran, ya, tradisi nenek moyang kami. Kita tidak boleh beragama kayak begitu. Dan ternyata Pak Kiai, di kalangan orang Islam pun sekarang banyak saya temukan yang taklid buta. Agama cuma ikut-ikutan doang. Tahu doang? Apa doang itu? Hah? Orang sini udah tahu doang, udah tahu itu bahasa Betawi itu. Ya, hanya ikut-ikutan saja. Banyak orang Islam itu. Apalagi ini Pilpres ini, Pak. Pak Wakil, Pilpres ini. Allah, sampai berantem-berantem orang di bawah sana. Apa urusannya ribut-ribut? Betul nggak? Jadi kita pakai akal. Makanya Islam ini juga agama ilmu, bukan agama taklid, bukan agama ikut-ikutan. Islam ini. Setelah saya membandingkan, akhirnya Allah berikan saya hidayah. Masuk Islam saya. Di mana? Di pesantren. Di Jawa Timur, di Jember. Saya syahadat. Jadi saya meyakini dulu. Karena saya cari, ya, bukan karena mau kawin, Bu, enggak. Saya mau Islam bukan mau kawin, dah. Bukan karena iming-iming materi, ya, nggak ada. Orang Islamnya pelit-pelit, nggak ada orang Islam bilang sama saya, nah Baban, kalau kau nanti masuk Islam saya kasih uang sekian banyak, nggak ada. Memang nggak boleh. Di samping tidak boleh, memang pelit. Islam nggak boleh begitu. Orang masuk Islam harus karena hidayah. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang hendak beriman, silakan dia beriman, tidak dipaksa. Betul? Siapa yang mau kafir, silakan dia kafir, juga tidak dipaksa. Itu semua hidayah, dan hidayah itu mahal. Tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Allah hanya berikan hidayah kepada orang-orang yang disayang Allah. Betul? Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, kalau Allah menghendaki, bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan berislam oleh Allah. Bisa enggak, Bu? Bu, bisa enggak kalau Allah mau semuanya muslim? Bisa. Tapi Allah enggak mau. Allah tidak menghendaki. Justru Allah memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada setiap manusia. Bebas dia memilih keyakinannya masing-masing. Betul? Dan tidak boleh dipaksa. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia-manusia itu supaya mereka beriman kepada Allah? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Tidak boleh dipaksa. Harus dasarnya hidayah. Ada penelitian seorang orientalis yang namanya Anis Soros. Anis Soros ini orang orientalis yang banyak mempelajari. Apa itu orientalis? Orientalis itu artinya orang barat yang mempelajari ketimuran. Ketimuran ini meliputi agama, adat istiadat, budaya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Itulah istilah orientalis. Jadi orang barat yang belajar Islam. Itu salah seorang namanya Anis Soros. Dia teliti, dia katakan bahwa konsep jihad dalam Islam itu dalam rangka memaksakan Islam kepada orang-orang non-muslim. Maka ada yang namanya istikmar, penjajahan dalam agama Islam. Itu salah fatal penelitiannya. Betul? Itu tidak benar.
Tidak benar penelitian itu. Tidak ada yang namanya jihad itu memaksa orang masuk Islam. Tidak ada. Jihad itu menjaga kehormatan agama, menghormatan jiwa, kehormatan harta, kehormatan nasab. Betul? Tidak ada katanya jihad dengan memaksakan orang ke dalam Islam itu. Benar? Dan itu teorinya salah. Yang benar, orang pindah agama karena hidayah. Saya alhamdulillah karena hidayah. Buktinya apa? Saya pindah agama meyakini dulu, tasdik dulu. Saya selalu ingatkan kiai-kiai, ustadz-ustadz, kiai, kalau ada orang non-muslim datang kepada Anda minta masuk agama Islam, uji dulu keimanannya. Jangan langsung tuntun 2 kalimat syahadat, bahaya. Karena syarat masuk agama Islam itu Pak, bukan syahadat dulu, itu salah itu. Keliru kalau ada ustadz atau kiai menuntun orang masuk agama Islam dengan syahadat dulu. Itu keliru. Yang benar apa? Orang masuk agama Islam itu yang pertama syaratnya adalah tasdik dulu, pembenaran dulu. Ya, dia benarkan Islam itu benar. Tanya, apakah Anda sudah yakin, sudah benar mempercayai Islam agama yang benar? Ya, percaya. Anda sanggup sholat 5 kali sehari semalam? Iya. Apakah Anda nanti sanggup puasa 5 kali sebulan dalam setahun? Iya. Apakah Anda nanti mau mengeluarkan zakat 2,5%? Iya. Kalau begitu ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah begitu, insya Allah berislamnya mantap nanti. Betul? Karena itu yang dilakukan kiai saya dulu kepada saya pribadi. Saya bilang, kiai, Nababan, kau masuk Islam itu berat. Islam itu ente biasanya bangun itu jam 6 pagi. Ini di Islam Anda harus bangun jam 4 pagi. Sanggup nak? Ditakut-takuti dulu kita. Ditakut-takuti dulu kita. Oh, saya siap. Kalau begitu syahadat. Oh betul Pak, setelah syahadat saya disuruh kiai mondok di situ, tidak boleh pulang. Subhanallah, belajar Islam, belajar Quran itu dari alif bata bisa hanya waktu seminggu. Bu, berapa lama? Seminggu itu kelamaan. Seminggu kelamaan. Ya, karena Al-Quran mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Mau tidak kamu mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran itu? Mudah. Allah berikan kita subsidi 50%. Betul? Berapa Bu? Berapa subsidinya? 50% dari Allah kita disubsidi. Mudah belajar Quran, mudah memahami Quran, mudah menghafal Al-Quran. Coba lihat Musa, umur 5 tahun bisa menghafal Quran. Betul? Dijamin Allah mudah kalau kita sudah interaksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian saya belajar bahasa Arab. Mudah, tidak sulit. Ya, semuanya mudah. Maka saya Pak Wakil prihatin ketika saya berdakwah di Jakarta, bermasyarakat di Jakarta itu, saya prihatin. Di sana banyak saya jumpai anak-anak Islam yang berumur 60 tahun belum bisa ngaji, Bu. Bu, anak-anak umur 60 tahun tidak bisa baca Quran. Di Jakarta banyak itu. Hah? Di sini ada nggak itu yang belum bisa ngaji? Ada yang belum bisa? Insya Allah nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Sedih kalau ada orang Islam tidak bisa baca Quran, ya. Lalu 3 tahun mondok saya di Jawa Timur, hijrah saya ke Jakarta, melanjutkan kuliah di Universitas Muhammad Ibn Saud, Kerajaan Saudi Arabia yang dikenal dengan Libya. Setelah saya dapat ilmu di sana, saya baca Quran, saya harus ngapain nih? Ketika baca Quran Pak Bu, saya lihat di Quran, kata Al-Quran, pekerjaan yang paling mulia itu adalah dakwah. Pekerjaan yang paling mulia kata Al-Quran apa? Dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah
wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Siapakah yang lebih baik ucapannya? Siapakah yang lebih baik aktivitasnya? Siapakah yang lebih baik pekerjaannya? Selain daripada pekerjaan yang ngajak manusia ke jalan Allah. Wa qala innani minal muslimin. Lalu dia berkata, saya ini bagian dari umat Islam. Dari baca ayat ini saya langsung terpanggil, kalau begitu saya jadi ustadz saja, jadi dai saja. Alhamdulillah Bapak Ibu, begitu terjun dari dai, saya diminta untuk memberikan dakwah di berbagai tempat. Dan akhirnya sampai sekarang Pak Wakil, alhamdulillah saya sudah berdakwah di semua benua. Semua benua saya sudah pergi dakwah. Saya sudah berdakwah ke Australia sampai ke pelosok-pelosoknya. Saya setiap tahun diundang dakwah ke Amerika. Ini saya baru pulang dakwah juga dari Amerika, Pak. Saya kemarin tugas khutbah Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Saya bawa satu orang qori namanya Ustadz Muhajir, kenal lah ya, Ustadz qori tahun 80-an. Alhamdulillah. Saya juga pergi ke Kanada, Kutub Utara, dakwah keliling. Saya juga kemarin keliling juga ke Eropa. Jadi kita keliling semua di dunia ini karena tekad saya jangan sampai ada lagi manusia di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran Islam ini. Betul? Jangan sampai ada manusia yang belum sampai kepada mereka berita Islam ini. Nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 71 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Saya kalau di Jakarta biasanya disambut itu Allah. Di sini diam aja. Pak, Bu, kalau ustadz ngaji begitu sambut aja lah. Gak usah tanya ada dalilnya, gak usah pakai dalil. Masa bilang Allah aja pakai dalil? Ulangi. Kalau saya ngaji disambut ya. Tapi kalau sudah titik Bu, kalau koma jangan. Kalau sudah titik baru sambut. Ulangi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Terpaksa. Kayaknya terpaksa ini. Maaf saya minum nggak puasa karena musafir ya. Apa artinya? Bu, apa artinya? Nggak tahu. Ngomong-ngomong sudah berapa lama masuk Islam? Hah? Dari lahir? Kok nggak tahu? Salah sendiri. Kenapa tinggal di kota Cane? Coba kalau tinggal di Arab sana. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan digiring ke neraka Jahannam secara berombongan, jamaah, tanpa hisab. Jadi orang kafir ada hisab nggak?
Orang kafir itu yadkhulunan nara bidunil hisab. Mereka masuk neraka tanpa hisab. Tak ada hisab. Apa mau dihisab? Tapi kan Ustadz dulu mereka baik, suka nolong orang-orang yang susah. Iya. Tapi amal perbuatan mereka itu nanti di akhirat kata Allah haba'an mansura, hanya bagaikan debu yang berterbangan saja, tidak memberikan faedah sama mereka sedikit pun. Tidak dapat pahala dia. Pahalanya di dunia saja. Apa pahalanya? Pahalanya namanya ditulis dengan tinta emas bahwa dia pahlawan dulu. Dia pernah ikut berjuang dulu. Dia pernah berjihad dulu, Persidia. Itu di dunia saja dapat pahala dia dalam bentuk nama baik. Betul? Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa, masuk neraka langsung tanpa hisab kata Allah. Ketika mereka berangkat ke neraka jahanam berombongan, hatta idza jauha, begitu tiba di pintu neraka, futihat abwabuha, pintu neraka langsung dibuka lebar-lebar oleh malaikat. Wa qala lahum khazanatuha, lalu malaikat penjaga neraka bertanya, hei orang-orang kafir, kenapa kalian hari ini datang ke neraka berjamaah? Kenapa kalian datang berombongan ke neraka ini? Ditanya sama malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum, apakah dulu kalian di dunia tidak pernah dikunjungi rasul, didatangi ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, para muballigh, para dai, yatsluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa dulu di dunia belum pernah didatangi kalian? Kalau yang sudah pernah dikunjungi ustadz, dia mengatakan bala, ya sudah pernah. Nah kalau sudah tapi tidak mau masuk agama Islam, orang yang semacam ini diazab langsung. Tapi bagaimana orang-orang non-muslim yang belum sampai dakwah kepada mereka, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Pak, ada orang non-muslim belum sampai dakwah kepada mereka, kira-kira mereka bagaimana nasibnya nanti? Ya mereka tetap di neraka. Sama. Bedanya apa? Mereka masuk neraka, tapi kita orang Islam dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa ente enggak dakwahi tetangga-tetanggamu itu non muslim? Kenapa ente tidak ajak mereka kepada Islam? Kita ditanya sama Allah nanti. Apalagi di Aceh ini sudah menggunakan syariat Islam, tapi masih ada orang non muslim, sudah tidak dakwahi belum mereka gitu Pak Wakil gitu kan? Udah datang belum ke kampung dia dakwah? Kita ditanya oleh Allah nanti. Betul? Ajak. Apa ayatnya itu Kiai? Dalam surat Al-Isra itu Kiai? Kiai Bukhari? Apa ayat itu? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasula. Kita tidak akan mengazab, kami tidak mengazab orang-orang kafir itu hatta sampai datang kepada mereka utusan Allah, Rasul-Rasul Allah. Rasul sudah datang semua, tidak ada lagi Rasul yang tidak diutus Allah, udah habis semuanya. Ya, Nabi Muhammad terakhir. La nabiyya wala rasula ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah beliau. Udah habis semuanya Rasul diutus Allah. Tapi kalau masih ada manusia belum sampai kepada mereka dakwah, siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita salah, mereka juga salah. Kenapa mereka salah? Kenapa mereka punya akal, kau tidak mau cari kebenaran, begitu? Betul? Kenapa mereka nggak mau cari? Yang ngasih mereka hidup siapa? Yang ngasih mereka makan siapa? Yang melahirkan mereka siapa? Mereka enggak, kenapa enggak cari? Ya, harus cari dong. Karena mereka enggak mungkin lahir dengan tiba-tiba, betul? Siapa yang memproses air mani? Air mani menjadi segumpal darah. Siapa yang memproses segumpal darah menjadi segumpal daging? Siapa yang memproses daging menjadi tulang? Siapa yang membungkus tulang itu? Siapa yang tiupkan ruh ke dalam jasad itu? Kenapa tidak dicari? Betul? Kalau Tuhan itu mati, apa mungkin? Gak mungkin Tuhan itu mati, betul? Siapa yang ngasih makan kalau Tuhan mati? Betul?
Gak masuk akal Tuhan mati. Jangankan 3 hari, sehari Tuhan mati bahaya, betul? Pakai akal, betul? Cari menggunakan akal. Apa kata Allah? Bapak Ibu, kita dilahirkan itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ingat-ingat lupa ya. Makanya orang di Amerika Pak, di Eropa itu sekarang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Saya kaget Pak kemarin, Pak Wakil Kiai, saya kaget kemarin. Saya terakhir setengah bulan yang lalu, hampir sebulan yang lalu lah, saya begitu sampai di LA, diinapkan di sebuah gereja. Ada mesnya tapi di gereja. Terkejut saya, masih ada salibnya. Nanti lihat foto saya, di sini ada salib. Pak, mau dibawa kemana saya? Ustadz, nanti nginap di sini. Lah, ini kan gereja. Iya, coba baca itu. Di atas gereja, di bawah pelangnya Masjid At-Thahir. Allahu Akbar. Di atas salib, di bawah masjid tulisannya. Loh, kenapa belum diturunin salibnya? Undang-undang di Amerika tidak gampang melakukan rekonstruksi bangunan. Bukan kayak di sini, ada uang langsung rubuhin. Kalau di sini mah enak Indonesia Pak. Kalau di sana biar banyak uang, tidak langsung main rubuhin. Apalagi bangunan tua, itu prosedurnya susah untuk merekonstruksi itu. Jadi tidak boleh turunkan salib itu sampai kemudian ada izin dari negara bahwa mereka boleh melakukan rekonstruksi bangunan. Itu Masya Allah. Hampir tiap hari saya lihat orang masuk Islam. Hampir tiap hari. Terakhir saya jumpa kemarin dengan seorang mu'allaf. Saya tanya, kenapa ente masuk Islam? Dia bilang, alasannya sederhana. Kan di Amerika itu Pak, orang kerja itu Bu, gajinya itu dipotong pemerintah 35% pajak. Hah? Di sini berapa persen pajak Ustaz? Hah? Saya nggak pegawai jadi nggak tahu berapa. 15%. Golongan 4 15%. Amerika 35%. 35% pajak. Menjerit mereka. Udah itu masuk gereja dipotong lagi 10%. Jadi wajib. Ya, mereka wajib store ke gereja itu 10%. Namanya persepuluhan. Kalau di kita zakat lah 2,5%. Apa dia bilang? Ya, kami tidak sanggup, ya, nggak sanggup bayar gereja lagi. Akhirnya mereka meninggalkan gereja. Gara-gara apa? Nggak sanggup bayar 10%. Nah sekarang gereja kan harus bayar air, bayar listrik, bayar security, kebersihan. Dari mana uangnya? Gak ada uangnya, akhirnya apa? Dijualin. Nah mereka lebih suka menjual gereja ke orang Islam. Kenapa? Karena kalau orang Islam membeli gereja akan dijadikan rumah ibadah juga, jadi masjid. Tapi kalau dijual sama pengusaha lain, dijadikan diskotik sama dia. Maka orang sana tidak mau jual gereja ke pengusaha, dijualnya ke orang Islam supaya tetap sebagai rumah ibadah. Maka saya kalau ceramah di Amerika, saya tiap tahun ceramah ke Amerika, itu 1 tahun saja tidak ke sana itu kita pangling. Kemarin nggak ada di sini masjid, kok sudah ada? Dan rata-rata itu bekas gereja. Orang Islam paling suka beli bekas gereja. Kenapa? Karena sudah ada izin rumah ibadah, sehingga anda perlu izin lagi. Kalau dia beli tanah atau gedung kosong, izin dulu bikin rumah ibadah, prosesnya lama lagi, bisa belasan tahun itu.
Itu ceritanya. Jadi orang tidak sanggup bayar, maka dijuallah gereja, ya, sama orang Islam. Cuma kata orang yang mu'allaf ini, Ustadz, anehnya dia bilang, anehnya setelah saya masuk agama Islam, kadang-kadang sedekah saya, Ustadz, lebih daripada 10%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa ma kana hadzal Qur'an ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana nazala bihusnin fa in qara'tumuhu fabku wa in lam tabku fatabakau. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati Ustadz Adam dari channel YouTube Ngaji Cerdas beserta timnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat isya, salat tarawih dan witir, rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Malam ini atas izin dan perkenannya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka langsung di Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran di malam hari ini yang bertepatan dengan malam 17 Ramadan, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin Indonesia bahwa Al-Quran itu turunnya pada malam 17 Ramadan. Namun saya pribadi malam ini sudah malam yang ke-18, karena saya puasanya mengikuti Saudi kemarin, hari Sabtu tanggal 2 April. Jadi bagi saya pribadi dan mungkin juga sebagian jamaah, ada yang malam ini sudah malam yang ke-18. Mudah-mudahan Idul Fitri kita tahun ini kompak. Meskipun kita mengawali Ramadan tahun ini tidak bersatu, tapi insyaallah Idul Fitrinya bersatu. Saya sudah dapat bocoran dari berbagai lembaga pemerintah maupun swasta, insya Allah semuanya kompak
bahwa Idul Fitri tahun ini jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Ya Pak? Hah? Benar? Jadi meskipun belum ada ru'yah, saya sudah berani menentukan. Saya berani menentukan mendahului pemerintah. InsyaAllah Idul Fitri tahun ini jatuhnya pada tanggal 1 Syawal. Ada yang beda Pak? Sepakat dalam hal ini? Alhamdulillah. Jadi saya ini berani aja mendahului Menak, ya, karena saya yakin Idul Fitri 1 Syawal. InsyaAllah dalam hal ini kita kompak, tidak ada yang berbeda. Orang sering tanya saya, terutama saudara-saudara saya yang non muslim, Ustadz katanya, kenapa di agama kalian menentukan puasa dan Idul Fitri kok selalu tidak sama? Kenapa bisa beda? Padahal Islamnya cuma satu. Ya saya bilang, kami ini berbeda karena memang ada hadis yang mengisyaratkan bahwa untuk menentukan awal puasa dan Idul Fitri itu harus melihat hilal. Kata Nabi, sumu liru'yatih, berpuasalah kamu karena melihat bulan, melihat hilal. Wa aftiru liru'yatih, dan beridul fitrilah kamu karena melihat bulan. Jadi ada hadis yang memerintahkan demikian. Cuma karena teknologi kita sudah canggih, ya sudah canggih, ilmu falak kita sudah maju, artinya 100-200 tahun ke depan sudah bisa dihitung kapan jatuhnya awal Ramadan dan kapan jatuhnya Idul Fitri. Dari sekarang untuk 100 tahun ke depan sudah bisa dihitung. Padahal di Indonesia sebenarnya lebih banyak ahli hisab, ya, lebih banyak ahli hisab daripada ahli ru'yat. Betul? Betul nggak Pak? Mana lebih banyak ahli hisab daripada ahli ru'yat? Lebih banyak ahli hisab. Cuma jamaah Masjid Al-Muhajirin saya lihat tidak ada yang ahli hisab. Ya, karena sedang mau sholat ya. Saya tidak tahu di luar nanti. Tapi kalau kita hitung-hitung sepertinya lebih banyak ahli hisab daripada ahli ru'yat, ya kan? Yang semestinya 100 tahun ke depan kita sudah bisa menentukan kapan awal Ramadan dan kapan awal Idul Fitri. Saudi Arabia itu dari dulu sudah tidak pernah menggunakan ru'yat lagi, menggunakan hisab. Karena kalau ru'yat itu tidak bisa dipastikan, bergantung cuaca. Kalau cuacanya mendung, ya tidak kelihatan hilal. Maka Nabi katakan, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Kalau kamu terhalang karena tidak bisa melihat hilal secara langsung, baik menggunakan teropong karena kabut yang begitu tebal, maka sempurnakan bilangan Sya'banmu itu 30 hari kata Nabi. Tapi kalau hisab udah bisa dipastikan, ya, karena menggunakan perhitungan. Kalau hisab itu mungkin dulu di zaman Nabi itu sedikit orang yang menguasai ilmu falak, sehingga untuk menentukan kapan jatuhnya Ramadan dan Idul Fitri itu menggunakan cara yang manual, melihat hilal, kan begitu. Tapi di zaman yang sudah modern, yang sudah canggih ini, dari perhitungan peredaran bulan terhadap matahari sudah bisa ditentukan 100 tahun ke depan, ya. Nah, oke, itu kita nggak usah bahas. Yang pasti Idul Fitri tahun ini kompak, 1 Syawal. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kabar sekalian jamaah? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih ada yang kenal sama saya? Masih ada? Saya dulu sekitar 20 tahunan yang lalu di penghujung tahun 2000, tahun 90-an, sekitar tahun 98, 99 sampai 2000 awal, saya pernah bikin kantor yayasan di sini dekat SD itu.
Kurang lebih 2 tahun saya pernah tinggal di sini, dan saya pernah juga ceramah 20 tahun yang lalu di sini. Jadi sudah 20 tahun yang lalu, tidak terasa itu. Subhanallah. Mungkin yang senior-senior masih ada yang kenal 1-2 orang, ya. Dulu sahabat saya almarhum Haji Yanto Daci, orang Nias, mu'allaf. Jadi kita dulu di sini bikin yayasan mu'allaf, yang sekarang sudah menjadi pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Alhamdulillah saya sudah mendirikan sampai 6 cabang. Ya, awalnya dulu dari sini, mengawali sejarah adanya yayasan mu'allaf yang saya pimpin dulu dari daerah sini awalnya. Kemudian saya hijrah ke Bintaro. Di Bintaro saya dirikan pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Kemudian di NTT, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya bangun ada 3 pesantren mu'allaf. Dan yang terbaru lagi ada cabang kita yang ke-6 di daerah Gadok, Bogor. Jadi sudah lama, 20 tahunan tidak kemari, saya pangling melihat Masjid Al-Muhajirin ini sudah berubah. Sudah ada sayap kanan, sudah ada sayap kiri, sudah ada bangunan di belakang bertingkat. Ini masjid sudah sangat modern. Alhamdulillah. Ya, harus ada peningkatan. Namanya juga Al-Muhajirin. Al-Muhajirin orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berpindah. Orang yang berpindah itu kan sifatnya dinamis, betul? Dinamis, terus mengalami perubahan, mengalami kemajuan. Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan namanya Masjid Al-Muhajirin. Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu saya tidak cukup banyak karena kita belum sholat tarawih. Malam ini katanya kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Pada mukaddimah tadi saya membacakan satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 185 yang menegaskan bahwa bulan Ramadan ini dulunya bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan yang di dalamnya pertama kali diturunkan Al-Quran. Ada orang bertanya, Ustaz, apa hubungannya atau apa bedanya ayat yang menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi dengan surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Al-Quran ketika turun di satu malam yang kebetulan malam itu berada di bulan Ramadan, maka nilai satu malam itu, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau orang bertanya apa korelasinya antara surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Qadar, kalau di surat Al-Baqarah tadi Allah menjelaskan Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Kalau surat Al-Qadar, Al-Quran turun dalam satu malam, maka nilai satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan satu malam itu berada di bulan Ramadan. Nah, begitu penjelasannya. Al-Quran yang mana yang turun di bulan Ramadan? Al-Quran yang 30 juz itu. Jadi Al-Quran itu sekaligus turun dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunya, ke langit dunia ini, dibawa malaikat Jibril bersama para malaikat-malaikat langit mengawal itu Al-Quran ke bumi. Mula-mula Al-Quran diturunkan ke langit dunia ini sekaligus 30 juz itu. Baru nanti dari sama'id dunya, dari langit dunia ini disampaikan kepada Nabi berangsur-angsur, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan apa saja ada, bergantung kebutuhan. Disampaikan malaikat Jibril Al-Quran kepada Nabi itu
bukan satu malam, tapi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau dibulatkan kurang lebih 23 tahun. Jadi cukup lama Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi, bergantung kebutuhan ayat Nabi, atau bergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala kapan Al-Quran akan disampaikan kepada nabinya. Namun yang pasti Al-Quran itu ketika turun, Masya Allah, nilai satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Memang Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara Al-Quran, siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran ini pasti derajatnya dinaikkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Contoh, Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu, menurunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu derajat Malaikat Jibril ditinggikan oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikah. Apa Pak? Menjadi pemimpin para malaikat. Jadi Malaikat Jibril dengan Al-Quran diangkat derajatnya menjadi pemimpinnya para malaikat. Kemudian Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka gelar Al-Quran itu menjadi mulia, menjadi Sayyidul Ambi, Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan. Masya Allah. Turun Al-Quran di bulan Ramadan, nilai Ramadan itu meningkat menjadi Sayyidus Syuhur, induknya para bulan. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan satu malam, dan nilai satu malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, kalau sudah bersentuhan dengan Quran. Lalu Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran itu derajat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Lalu Al-Quran disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman umat Islam, umat Nabi Muhammad. Maka dengan Al-Quran itu derajat umat Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Subhanallah, hebatnya Pak Bu. Kalau sudah bersentuhan dengan Al-Quran, siapapun dia pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang cacat, fisiknya tidak sempurna, tapi karena ada Al-Quran di otaknya, ada Al-Quran di kepalanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara kita yang buta, tidak bisa melihat, tapi karena ada Al-Quran dalam hatinya, ada Al-Quran di otaknya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saudara, siapapun manusia yang sudah bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bapak Ibu bersyukur enggak? Pak Bu, bersyukur enggak? Kita lahir di zaman ketika Al-Quran sudah ada. Bisa enggak kita bayangkan ketika seandainya kita lahir sebelum Quran datang, apa yang terjadi? Semua kita pasti kafir. Semua kita pasti berada di alam kesesatan. Betul? Jadi ketika Al-Quran datang ke dunia ini 15 abad yang lalu Pak Bu, timingnya itu sangat pas, waktunya sangat tepat. Kenapa? Karena waktu itu manusia sudah berada di alam jahiliyah. Betul? Di alam yang jauh daripada nilai-nilai kebenaran. Manusia tidak ada lagi yang kenal Tuhan. Apa masa itu tidak ada kitab suci? Ada. Sebelumnya sudah ada Taurat, sudah ada Zabur, sudah ada Injil. Tapi sayang Bapak Ibu, 3 kitab suci terdahulu itu sudah mengalami distorsi, sudah mengalami perubahan,
sudah mengalami penyimpangan sehingga manusia tidak ada lagi yang berada di alam yang benar. Manusia sesat, tidak ada lagi yang mengenal Allah secara benar, karena Taurat, Zabur, Injil sudah diselewengkan oleh umat manusia ketika itu. Tuhannya tidak lagi Allah. Masyarakat jahiliyah bukan berarti bukan masyarakat yang tidak beriman, tidak. Orang jahiliyah itu dulu Pak punya iman, punya kepercayaan, punya agama, punya keyakinan. Makanya kalau ditanya, kata Allah, ya Muhammad, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah, mereka pasti menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka tidak menyembah Allah? Karena mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya pedoman hidup yang benar, yang bisa menuntun mereka, yang bisa mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi mereka punya kepercayaan, mereka yakin ada yang menciptakan alam ini, tidak mungkin alam ini berdiri sendiri, pasti ada Tuhannya. Namun mereka kehilangan arah. Mereka tidak punya petunjuk siapa Allah yang sesungguhnya itu, karena tidak ada kitab suci yang benar di zaman itu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy berimajinasi, mereka menghayal seperti apa Tuhan kita itu. Jangan-jangan Tuhan kita seperti kita juga rupanya, seperti kita juga wajahnya. Akhirnya mereka menghayal, diukirlah Tuhan dari patung-patung. Ada patung yang dibuat dari batu-batu, ada yang dari kayu-kayu, bahkan ada yang diadon dari tepung terigu. Ada 4 berhala yang gede-gede ditaruh di sudut-sudut Ka'bah. Ada Latta, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ditaruh di sudut Ka'bah. Ka'bah itu segi 4, di sudut-sudut Ka'bah ditaruh ya Tuhan-Tuhan gede berhala, Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Yang kecil-kecil lebih kurang 300-an diletakkan di sekitar Masjidil Haram itu. Kata mereka, Pak, ini sebagai sarana mereka untuk menyembah Allah. Karena dari dulu Pak, sebelum Nabi Muhammad lahir, tradisi mensakralkan Ka'bah itu sudah biasa. Makanya dulu dalam sejarah, Raja Abraha dari Yaman itu ingin mengangkat Ka'bah dipindahkan ke Yaman. Kenapa? Karena dari zaman dulu Ka'bah itu sudah lama, sudah banyak dikunjungin orang, sudah disakralkan orang yang nama Ka'bah itu. Karena secara ekonomi suatu tempat kalau ramai dikunjungi manusia, pasti perekonomian daerah itu akan hidup, betul nggak? Karena orang yang datang ke satu tempat itu Pak butuh makan, butuh minum, betul nggak? Butuh tempat istirahat. Maka menurut Raja Abraha, ini Ka'bah harus dipindahkan ke Yaman sebelum Nabi lahir itu. Karena mereka sudah mensakralkan Ka'bah dari zaman dulu. Akhirnya Pak, diutuslah tentara-tentara pasukan Abraha itu. Baru sampai di Mina, diutus oleh Allah Ababil. Ababil itu artinya burung yang berombongan, burung yang berjamaah. Diutus oleh Allah membawa batu-batu kerikil dari neraka, melempari pasukan Abraha ini yang bercita-cita memindahkan Ka'bah ke Yaman. Akhirnya belum sampai ke Makkah, baru di Mina udah tewas semua pasukan ini Pak. Artinya apa? Tradisi memuliakan, mensakralkan Ka'bah itu jauh sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada. Benar? Makanya mereka letakkan patung-patung di situ. Ini menjadi media, menjadi sarana untuk menyembah Tuhan yang sesungguhnya, kata mereka. Ya, Masya Allah. Akibat apa Pak? Karena tidak ada lagi pengetahuan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia semuanya gelap, tidak ada yang kenal Allah lagi, tidak ada lagi yang menyembah Allah secara tauhid. Maka dalam suasana yang semacam itu, diutuslah Nabi Muhammad. 40 tahun kemudian beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an.
sejak itulah dunia ini berubah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Insya Allah Al-Quran itu akan tetap otentik, akan tetap asli. Kenapa zaman dulu Alkitab, Taurat, Zabur, Injil bisa dirubah oleh kaumnya? Karena pemeliharaan Taurat, Zabur, Injil itu dulu Pak diserahkan kepada nabinya. Kepada siapa? Nabinya. Taurat diserahkan kepada Musa, dia yang menjaga Taurat itu. Zabur kepada Daud, Daud yang menjaganya. Injil kepada Isa, Isa yang menjaganya. Ketika nabi-nabi ini sudah wafat, sudah tidak ada lagi di dunia ini, pemeliharaan kitab suci ini berpindah tangan kepada umatnya. Nah, oleh umatnya kitab suci ini diotak-atik, dirubah-rubah. Yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi, kata Allah dalam Quran. Mereka rubah-rubah isi kitab suci itu sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Maka ketika Al-Quran datang Pak, turun, diserahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemeliharaan Al-Quran itu tidak lagi diserahkan kepada nabinya. Karena berangkat dari pengalaman sebelumnya kitab suci dirubah-rubah, maka ketika Al-Quran turun, pemeliharaannya tidak diserahkan kepada Nabi Muhammad dan tidak pula kepada umatnya. Nanti dirusak lagi, langsung di take over, diambil alih oleh Allah pemeliharaan Al-Quran itu. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara keotentikan, keaslian, kemurnian daripada Al-Quran, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Maka Al-Quran yang ada sekarang Pak Bu sama persis dengan Al-Quran yang diterima Nabi 15 abad yang lalu. Sama persis, bahkan sampai hari kiamat Al-Qurannya sama. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran itu? Salah satunya cara Allah menjaga keutuhan Al-Quran, dimudahkannya Al-Quran dihafal. Subhanallah, Al-Quran mudah dihafal. Dan itu Allah jamin. Di dalam Quran surat Al-Qamar 4 kali diulang-ulang oleh Allah. Berapa kali Pak? 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang oleh Allah. Ayat yang sama. Bunyinya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafal. Mau ndak kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Dijamin oleh Allah Al-Quran itu mudah dihafal. Makanya ndak bisa dipalsukan Quran Pak. Andaikan sekarang dibakar Quran semuanya Pak, percetakannya, fotokopinya dibakar semua hari ini, tidak ada yang tersisa satupun. Insya Allah besok sudah muncul Al-Quran yang baru lagi, sama persis dengan yang dibakar. Kenapa? Karena berjuta-juta orang Islam yang hafal Al-Quran luar kepala dan tidak memerlukan kecerdasan yang terlalu cerdas. Fajar Pak, Fajar, pernah dengar nggak videonya? Ada seorang anak Indonesia namanya Fajar. Sejak lahir dia sudah mengalami sakit lumpuh otak. Tapi Fajar ini aneh, dia bisa hafal Al-Quran 30 juz luar kepala, huruf-hurufnya dia tidak bisa baca, hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengarkan, dia hafal, tidak tahu hurufnya, tapi dia hafal luar kepala 30 juz. Ini ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Saya dulu Pak, sebelum masuk Islam 3 tahun saya jadi aktivis Kristen. Nggak bisa saya hafal Injil Pak. Jangankan saya, paus ya, pimpinan tertinggi Katolik, paus itu nggak bisa hafal Injil Pak, apalagi paus saja nggak hafal.
Ya, paus saja tidak hafal, apalagi terinya. Masya Allah. Ya, nggak dijamin, nggak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh, sudah karangan manusia. Betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita, paham pun kita tidak, tidak tahu kita artinya itu, tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran Pak, kalau bukan mukjizat dari Allah, mustahil Pak. 6.000 ayat lebih hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Saya aja mengislamkan ratusan orang. Baru saya sendiri ratusan orang saya syahadatkan. Kenapa? Karena kita dakwahnya itu bagus. Ya, kita memberikan pencerahan kepada umat ini, memberikan satu perbandingan. Saya pernah didebat sama pendeta. Ayo kita uji, dia bilang, kitab suci siapa yang benar? Anda mengatakan kitab suci terpelihara, ayo kita uji. Saya debat, ada di publish itu di YouTube itu. Saya debat dengan pendeta. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar, Injil apa Al-Quran? Saya bilang oke, ayo kita debat. Lalu saya jelaskan kepada mereka pendeta-pendeta, sebelum kita berdebat, kita harus bikin dulu satu frame, satu kata sepakat tentang kriteria kitab suci itu. Saya sodorkan kepada mereka ada 5 kriteria kitab suci yang benar. Apabila ini terpenuhi, maka dipastikan itulah yang otentik, itulah yang benar. Apa itu dia bilang? Yang pertama, kitab suci itu akan dikatakan benar atau asli atau otentik apabila kitab suci itu ayat-ayatnya, firman-firmannya 100% datangnya dari Tuhan, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada perkataan manusia dalam wahyu itu. Oke, Anda sepakat dalam hal ini? Sepakat, dia bilang. Mari kita uji dari 2 kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan, yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang. Kenapa? Khawatir mereka ketahuan kekurangannya. Oh, karangan ternyata gitu. Dibuang istilah karangan itu. Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Makanya Al-Quran itu Pak, ya, dulu waktu pembukuan pertama Quran, sahabat dilarang Nabi menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini kriteria pertama saja sudah gugur Alkitab, yang benar hanya Al-Quran. Satu. Yang kedua, ciri kitab suci yang benar itu saya bilang, sejatinya kitab suci itu ditulis pada zaman ketika Al-Quran, kitab itu sedang turun atas perintah dan konfirmasi sang yang menerima wahyu itu. Al-Quran kapan ditulis? Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad masih hidup, ketika wahyu sedang turun. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak pernah sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gelarnya bukan profesor, bukan doktor. Gelar Muhammad di Quran adalah ummi. Apa? Ummi artinya buta huruf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Surat Al-A'raf ayat 157. Nabi Muhammad gelarnya adalah ummi, buta huruf. Orang nanya saya, abang saya yang Kristen nanya saya, Dek, katanya Nabi kalian itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Benar apa tidak? Benar bang, saya bilang. Loh, kamu kenapa mau ikut Nabi yang buta huruf? Ntar dulu bang, saya bilang. Nabi kami itu memang buta huruf karena tidak pernah sekolah.
Tapi Anda jangan salah bang, Nabi kami meskipun buta huruf bukan berarti bodoh. Nabi kami cerdas, maka gelarnya fatona. Salah satu sifat Nabi fatona, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kenapa Nabi kami buta huruf? Kenapa tidak di sekolah? Tidak sekolah. Karena sudah diprogram sama Allah, memang Muhammad itu harus buta huruf. Sebab kelak dia akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, nanti kalian tuduh Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Dengan Nabi Muhammad itu buta huruf, terbantahkanlah tuduhan mereka yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Jelas tidak? Begitu. Nah, abang saya ini orangnya suka apa ya, ngeledek saya. Dia bilang, agama kamu mah nggak masuk akal. Aku kalau lihat kau ini asal mau sholat main air kerjamu katanya. Banyak dia lihat saya main udu. Dia bilang, kenapa kau asal mau sholat main air aja kerjamu? Air mahal. Saya bilang sama abang saya, bang, itu bukan main air, itu namanya berudu bang. Loh kenapa harus begitu? Begini bang, kalau kami habis buang air kecil, buang angin atau buang air besar, ya kami tidak boleh langsung sholat bang. Jadi kami harus berudu dulu. Dia bilang apa? Loh, pantatmu yang kotor, kenapa mukamu yang kau basuh? Kata abang saya. Nah, saya tidak mau kalah dengan abang saya, karena dia nyerang saya pakai logika begitu, saya serang balik dia. Saya nggak boleh marah karena dia belum tahu. Saya bilang, mak bang, abang itu kalau sakit mata, yang disuntik mata atau pantat abang, saya bilang. Betul? Mata atau pantat disuntik? Yang sakit matanya, yang disuntik pantatnya. Begitu kami orang Islam. Yang kotor pantat kami, setelah dibersihkan, yang kami basuh muka kami. Begitu peraturannya, saya bilang. Barulah abang saya itu paham. Ya, kita jangan marah, karena mereka belum tahu. Harus bisa kita mencerdaskan mereka. Betul? Supaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Muhammad itu begitu, dia buta huruf karena kelak dia mendapatkan wahyu. Jadi pertanyaannya, Injil ditulis kapan? 70 tahun setelah Nabi Isa tidak ada di dunia. Lalu bagaimana seorang penulis wahyu mengkonfirmasi kepada sang penulis, sang penerima wahyu? Yang nulis nggak jumpa, berarti dipastikan ini karangan. Betul? Kalau Al-Quran, Zaid bin Sabit penulis Quran jumpa dengan Nabi. Nabi minta tuliskan dulu. Setelah Nabi dapat wahyu suruh catat. Dulu belum ada kertas, di batu, di tulang-tulang, di pelepah korma ditulis sama sahabat. Habis ditulis, kata Nabi, coba bacakan apa yang kamu tulis. Dikonfirmasi dengan bacaan Nabi. Oh, cocok, checklist, udah benar. Habis itu dihafal oleh sahabat. Jadi tidak mungkin bisa dimanipulasi, nggak mungkin bisa dikorupsi itu Quran, karena Nabi masih hidup. Yang ketiga, kriteria kitab yang benar. Sang penulis kitab suci itu secara moral haruslah orang-orang yang jujur, orang-orang terpercaya. Dan dipastikan penulis Quran orang jujur. Kenapa? Nggak mungkin korupsi, sebab Nabi masih hidup, selalu dikonfirmasi bacaannya. Tapi penulis Injil dipastikan berdusta karena dia tidak jumpa dengan Nabi Isa sebagai penerima wahyu. Betul? 3. Yang keempat, ciri kitab suci yang benar itu, saya bilang, kitab suci itu harus tertulis berdasarkan bahasa aslinya. Al-Quran datang turun menggunakan bahasa Arab, maka dibukukan pun berbahasa Arab sampai kiamat berbahasa Arab. Tapi Injil tadinya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, tapi sekarang sudah ditranslate ke dalam berbagai macam bahasa. Sedangkan peralihan satu bahasa kepada bahasa yang lain pasti ada perubahan. Betul apa tidak? 4. Yang kelima, saya bilang, ciri kitab suci yang benar itu adalah kitab suci itu harus satu kata, satu isi, tidak boleh saling bertabrakan, tidak boleh saling kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka Quran itu bisa dibuktikan tidak ada yang bertabrakan ayatnya. Tapi kalau kita baca Injil, banyak yang kontradiksi, banyak yang bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain, terutama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28
sampai 29 nyata-nyata Yesus mengajarkan Tuhan satu. Tapi dalam Injil, dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ini kan kontradiksi. Bagaimana seorang umat akan mengikuti sebuah ayat yang kontradiksi? Yang mana yang mengikuti? Maka dipastikan ini tidak otentik. Kalau Al-Quran di ayat manapun kita bicara tentang konsep Tuhan tetap sama. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Redaksinya boleh berbeda-beda. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Berapa Tuhan di situ, Pak? Masih satu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berapa Tuhan di situ? Masih satu. Redaksinya boleh berbeda-beda, tapi substansinya tetap satu. Inilah bukti kitab suci yang benar adalah Al-Quran. Subhanallah. Akhirnya pendeta-pendeta keok juga itu. Saifuddin Ibrahim 2 kali saya debat sama dia. Dipublish juga di YouTube. 2 kali saya debat sama Saifuddin Ibrahim, murtadin. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat wajahnya, Masya Allah, ngeri lihat wajahnya. Karena setiap hari menghajar Islam, wajahnya makin tidak berbentuk apa lagi. Makin aneh wajahnya. Ya, sudahlah tidak ada cahaya lagi, Masya Allah, aneh lihat wajahnya itu. Terakhir dia ngejek-ngejek puasa, ngejek macam-macam, diejek sama dia. Makin diejek Islam ini, makin hancur mukanya saya lihat. Ya, ini orang yang murtad. Tapi alhamdulillah anaknya 3 orang itu Muslim militan. Namanya aja ngeri. Saddam Hussein, Humaini, Muammar Gaddafi, nama-nama tokoh semuanya. Masya Allah. Bapaknya murtadin, pendeta pendusta. Masya Allah. Sekarang jadi buronan. Sekarang masih buronan, belum ditangkap sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kriteria kitab suci yang benar yang kita suguhkan kepada mereka. Dengan demikian insyaallah mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Al-Qur'an saja yang otentik. Makanya beruntung kita, Pak. Anak kecil umur-umur 5 tahun kayak Musa itu hafal 30 juz. Jadi enggak mesti harus profesor, enggak mesti harus polimi otaknya 100 ke atas. Enggak. Orang yang lumpuh otak saya bisa hafal Quran. Makanya kita umat Islam, Pak, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ini kita di bulan Ramadan, alhamdulillah umat Islam Indonesia sekarang juga sedang bangkit. Di mana-mana sekarang menjamur lembaga-lembaga tahfizul Quran. Betul? Lembaga tahfizul Quran. Di saat pemimpin sekarang ini ingin menjauhkan Islam dari negara, umat Islam makin komitmen. Betul? Undang-undang pesantren sekarang mau dihilangkan, tapi umat Islam makin komit terhadap Islamnya. Betul? Kenapa? Masya Allah, sekarang sedang terjadi kebangkitan, Pak, Islam di Amerika. Coba lihat bulan Ramadan sekarang, bersejarah, Pak. Di Times Square di New York ada sholat tarawih berjamaah di tempat terbuka, Pak, di alun-alun di New York itu, Pak, ada siaran langsung sholat tarawih. Aneh nggak? Di negara liberal. Saya kebetulan dulu sebelum COVID beberapa kali saya mampir di situ, nongkrong saya di situ. Saya dulu sebelum COVID ini sering ceramah ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana saya keliling, ya, berdakwah, menyampaikan kebenaran Islam ini. Alhamdulillah, ya, jangan sampai ada manusia, ya, yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran Islam ini. Kita harus dakwah sekuat tenaga kita, betul? Mengajak dengan cara-cara yang elegan. Maka tahun ini saya, ya, membuka pesantren baru, pesantren modern, Darul Ilmi Indonesia namanya, berafiliasi ke Gontor. Yang selama ini saya dikenal Abul Mu'allaf, bapaknya para mu'allaf. Mulai tahun ini saya ekspansi juga. Bukan hanya bapaknya para mu'allaf, ketika pemimpin kita kurang bersahabat dengan Islam ini, saya gelisah, saya risau, ingin berkontribusi walau sedikit. Saya mendirikan pesantren modern Darul Ilmi Indonesia yang terletak di Gadok, ya. Dia berafiliasi ke Gontor, menggunakan kurikulum Gontor, KMI Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, Gontor Muadalah 6 tahun
tamat SD menggunakan 2 bahasa, bahasa Arab dan Inggris. Alhamdulillah baru saya luncurkan 2 bulan yang lalu Pak. Ini yang sudah lulus tes 70 orang. Dari target saya tahun ini, tahun pertama ini akan menerima 150 santri. Tahun pertama masih ada kuota 80 orang lagi. Jadi kalau ada cucu bapak ibu, anak ibu yang belum dapat sekolah pesantren, silakan nanti ya, silakan didaftarkan ke pesantren kita di daerah Gadok. Insya Allah kami siap mendidik menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang militan insya Allah ya. Bila perlu nanti kita kader mereka dakwah ke seluruh dunia. Karena saya alhamdulillah punya pengalaman Pak, keliling dakwah 4 benua ya, Eropa, Amerika, Australia, Asia, pergi dakwah. Kenapa? Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada mereka utusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada orang non muslim Pak, sampai mati mereka belum sampai ke telinga mereka berita-berita kebenaran Islam ini. Kita diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetangga kita, saudara kita sampai mati belum pernah kita dakwahi, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka mari kita semua komitmen untuk menjadi pendakwa-pendakwa Islam. Anak-anak kita kader untuk juru-juru dakwah Islam ini. Insya Allah pesantren, kalau dulu kesan orang pesantren itu Pak, nanti tamat pesantren kamu paling jadi tukang tahlilan aja, tukang pimpin doa saja, betul, gembel. Sekarang Pak, Masya Allah, alumni pesantren hebat-hebat Pak, jadi menteri, jadi pejabat negara, jadi tentara, jadi polisi, hebat. Teman saya tamatan pesantren dipakai imam di Qatar. Saya 2 tahun yang lalu sebelum Covid diundang ceramah ke Qatar. Salut saya Pak, teman saya mobilnya Pak, imam mewah-mewah, gajinya di atas 100 juta, tamatan pesantren Pak. Dia tanya saya, Ustaz, kalau kami di sini makmur, mobil kami mewah-mewah, kata teman saya ini. Antum di Jakarta mobilnya apa? Saya bilang Alphard. Apa itu? Al-Fatihah. Ya, mobilnya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Karena orang sana Pak menghargai yang namanya ustadz itu. Dan di Indonesia pun alhamdulillah pelan-pelan ustadz itu sudah dimuliakan, dihargai, betul? Jadi bukan zaman dulu lagi pesantren tempat pembuangan. Oh, ancaman orang itu dulu apa? Kalau kau nakal, saya kirim ke pesantren. Loh, kok pesantren tempat pembuangan orang nakal? Dulu begitu ancamannya, benar nggak? Kalau kau nak nakal, mama kirim kamu ke pesantren. Kok begitu ancamannya? Mestinya begini, kalau kau baik, aku kirim ke pesantren. Mantap. Betul enggak? Ini dulu begitu, kalau nakal-nakal ke pesantren. Ya, jadi pesantren seolah-olah tempat pembuangan nakal. Tapi insya Allah, walaupun dari nakal tadinya masuk pesantren, bisa dibimbing menjadi anak yang baik. Terakhir, Bapak Ibu, karena kita ini, saya ekspansi pesantren ini, pesantren baru. Saya sekarang lagi cari-cari wakaf tempat tidur dan lemari santri ya. Jadi saya lagi cari-cari, saya butuh sekarang ini ranjang tingkat ya, dan lemari santri itu butuh kami sekitar 100 tempat tidur. Jadi saya lagi tawarin ke jamaah, barangkali ada jamaah yang ingin wakaf dalam bentuk tempat tidur ranjang. Nggak usah bawa tempat tidurnya ke sana, kasih uangnya aja, repot nanti nenteng-nenteng tempat tidur ya. Itu kita tawarkan wakafnya 3 juta rupiah ya. Kalau ada di antara jamaah yang berniat mewakafkan ya, insya Allah ini jadi amal jariah mengalir. Karena saya beli ini, saya pergi ke Blora nyari kayunya Pak, jati bekas, jati yang copotan itu, yang dijual 20-an tahun. Wah, itu kalau dibikin tempat tidur, saya bilang gagah. Saya ke sana carinya, alhamdulillah tinggal cari uangnya saja. Kita sudah pesan ke sana, kalau ada jamaah yang ingin berwakaf tempat tidur santri dan lemari, kita tawarkan 3 juta per 1 set. Nanti bisa menghubungi pengurus di sini, insya Allah bulan 7 nanti santri kita sudah masuk lebih kurang 150 santri itu. Kenapa?
Kenapa tidak dibebankan kepada santri? Karena kami tidak mau bisnis. Sebab kebetulan sampai hari ini yang banyak daftar orang yang tidak mampu. Anak-anak yatim semuanya kita buat gratis. Jadi kita mari melakukan yang namanya subsidi silang untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia ini di saat kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Semoga melalui nuzul Quran ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam jiwa kita kecintaan terhadap Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir ini adalah orang-orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, maka kami mengamalkan isi Al-Quran itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman Islam kita, terutama anak-anak kita, sehingga kita sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan yang beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah singkat dari saya. Mudah-mudahan ceramah ini manfaat kepada kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan satu pencerahan, terutama tentang kriteria kitab suci yang benar. Ini sampaikan kepada orang non-muslim. Kalau mereka mendebat kita, insya Allah dengan cara ini mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah saya masih ikut sholat tarawih 8 rakaat di sini. Habis itu saya nanti izin balik ke Bogor, ya. Sampai jumpa 20 tahun ke depan. Kalau masih panjang umur. Karena saya 20 tahun yang lalu ke sini. Jadi 20 tahun ke depan insya Allah jumpa lagi kita. Kalau panjang umur insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.